Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita memasuki materi kelas 6 semester 2. Ya, setelah kita libur Natal, libur tahun baru, kita hari ini memasuki materi yang berikutnya tentang seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini, kita awali dengan doa ya. Oke, kita ambil sikap doa yang baik, semuanya siapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, pada hari ini kami ingin semakin mengenal-Mu, karena sabda dan tindakan-Mu sungguh patut kami teladani. Ajarilah kami untuk menjadi seperti-Mu yang selalu menjalankan kehendak Bapa melalui kata-kata, tindakan, dan seluruh hidup-Mu. Dengan demikian kami pantas menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, ketika kita ingat kata-kata berarti apa? Perumpamaan. Tindakan berarti apa? Mujizat. Kalau seluruh pribadi Yesus berarti kata-kata dan tindakan Yesus itu sungguh menunjukkan suatu pewartaan kerajaan Allah. Itu inti poin penting dari materi kita hari ini. Jadi seluruh pribadi itu berarti kata-kata dan tindakan Yesus. Berarti perumpamaan dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu mewartakan kerajaan Allah. Itu poin pentingnya. Ya. Oke, kita amati berikut ini. Ayo, semuanya fokus ke gambar berikut ini atau tabel berikut ini. Kira-kira kalau Pak Wana menuliskan seperti ini, nah ini anak-anak bisa jawab dalam hatinya masing-masing ya. Guru idolaku di sekolah, kalau sudah tatap muka ataupun daring, siapa sih guru idolamu? 3 saja. Alasannya apa alasannya? Nah, ayo, guru dulu. Yang berikutnya adalah teman. Siapa yang kira-kira teman idolaku? Alasannya apa aku mengidolakan teman tersebut? Nah, oke. Anak-anak yang terkasih, ternyata setiap orang umumnya memiliki tokoh idola, yaitu tokoh yang dikagumi. Setiap orang memiliki alasan yang berbeda dalam mengidolakan tokoh yang dikaguminya. Seperti ini misalnya, nama guru, siapa yang dikagumi. Saya mengagumi guru tersebut karena, atau teman, saya kagum sama temanku, alasannya karena temanku misalnya rajin mengerjakan tugas, tidak malas dan lain sebagainya. Nah, setiap orang memiliki alasan yang berbeda dalam mengidolakan tokoh yang dikaguminya. Penampilan fisik, keterampilan dalam bidang olahraga, kesenian, politik, atau kepemimpinan, kemanusiaan, kepandaian, dan lain-lain. Setiap orang umumnya mengagumi tokoh idolanya secara utuh. Artinya rasa kagum tersebut meliputi semua segi yang ada pada tokoh idolanya. Penampilan fisiknya, suaranya, gayanya, sikap, dan seluruh pribadinya. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan belajar dari Yesus. Ya, siapkan kitab sucinya dari Injil Markus bab 14 ayat 32 sampai 42. Anak-anak ambil sikap untuk membaca kitab suci. Pak, saya tidak punya kitab suci karena saya bukan Kristen atau Katolik. Bisa buka bukunya ya. Oke, yang Katolik, Kristen wajib buka kitab suci, dibaca. Pak Wana tunggu. Ya, dibuka Markus bab 14 ayat 32 sampai 42. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau?
Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, Yesus di Taman Getsemani sedang berdoa ditemani para muridnya. Namun para murid tidak mampu berjaga bersama Yesus. Akhirnya mereka tertidur. Dalam pengalaman sehari-hari tentu kita pernah mengalami ketika dalam proses belajar mengajar, gurunya menjelaskan, muridnya sibuk bermain sendiri. Atau malah ditinggal tidur dan lain sebagainya. Orang tuanya mendampingi karena zaman corona ini harus belajar di rumah, tapi tidak mau mendengarkan orang tuanya sebagai anak. Nah, ini sama dengan kisah ini. Yesus mengatakan seperti mau mati rasanya dan berdoa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Doa ini menunjukkan bahwa diri Yesus seluruh pribadinya mau melaksanakan kehendak Allah, bukan melaksanakan kehendak dirinya sendiri. Yesus tahu karena dari pewartanya banyak orang tidak suka. Mereka akan membunuh Yesus. Pembunuhan itu akan dilakukan dengan keji, yakni disalib. Karena Yesus berdoa kepada Bapaknya, kalau bisa jangan sampai menanggung hukuman salib. Namun bukan kehendak Yesus yang terjadi, melainkan kehendak Allah lah yang terjadi. Doa Yesus itu terlaksana ketika Yesus mati di kayu salib. Kematian Yesus merupakan bentuk ketaatan Yesus pada kehendak Allah. Situasi di mana kehendak Allah terjadi itulah yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Situasi di mana perintah Allah dilaksanakan itulah kerajaan Allah. Maka ketika Yesus menaati kehendak Allah, kerajaan Allah hadir. Jadi ketika kita taat kepada aturan-aturan, maka disitulah kerajaan Allah hadir. Apakah Allah menghendaki kesengsaraan? Tentu tidak. Karena 3 hari setelah wafatnya Yesus dibangkitkan. Yesus mulia dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Taat pada Allah akan membawa kemuliaan dan sukacita. Nah, ini menggambarkan kalau kita taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada peraturan, maka kita akan hidup mulia dan sukacita. Bukan saja setelah meninggal, melainkan dari sekarang. Sebagaimana telah dialami oleh banyak orang di sekitar Yesus. Orang lumpuh dapat berjalan, orang buta melihat, orang bisu dapat berbicara, orang tuli bisa mendengar, orang kelaparan mendapat makan, dan banyak lagi. Yesus diberi gelar Mesias. Jadi di sini Yesus juga diberi gelar Mesias karena perbuatan dan kata-kata Yesus dialami sebagai yang membebaskan orang dari dosa. Anak-anak yang terkasih, kita punya PR. PR-nya apa? Apakah yang kita ucapkan dan kita lakukan itu sungguh-sungguh sejalan? Ataukah kita berkata A dan menjalankan B? Atau sebaliknya? Mari kita hening, kita renungkan, dan kita siapkan untuk doa penutup. Diambilkan dari puji syukur nomor 221. Kita doakan bersama-sama. Mari ambil sikap doa yang baik. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran bila terjadi kecemasan. Jadikanlah pembawa harapan bila terjadi kesedihan. Jadikanlah aku sumber kegembiraan bila terjadi kegelapan. Jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan,
Semoga aku lebih menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih. Pelajaran agama sudah selesai. Tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.